Halo semuanya, Valar Morghulis. Mari kita masuk ke pembahasan episode 2 di season 3 House of the Dragon. Karena udah telat, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Mari kita mulai video ini dengan membahas apakah Rhaenyra benar-benar menang. Secara politik, episode ini merupakan kemenangan terbesar Rhaenyra. Dia berhasil memasuki King's Landing tanpa menghancurkan kota. Sebagian besar pasukan menyerah, Iron Throne berada dalam kekuasaannya, dan para pendukung kubu hijau di dalam istana berhasil ditangkap. Tapi Rhaenyra belum memenangkan perang. Aegon masih hidup dan bergerak menuju Rookrest untuk mencari Criston Cole. Aemon juga masih hidup bersama Vhagar, meskipun saat ini dirinya terluka di Harrenhal. Pasukan Hightower masih berada di wilayah selatan. Armada Velaryon mengalami kerusakan besar, sementara Rhaenyra kehilangan Jaehaerys dan Vermax. Menguasai ibu kota memberikan legitimasi besar, tetapi tidak otomatis membuat seluruh Westeros mengakuinya sebagai ratu. Selama Aegon hidup, kubu Green masih memiliki seorang raja yang dapat mereka dukung. Karena itulah Rhaenyra memenangkan sebuah kota, bukan keseluruhan perang. Ironisnya, ketika Rhaenyra akhirnya duduk di Iron Throne, dia berada dalam posisi yang lebih rapuh daripada ketika perjuangan tersebut dimulai. Ibaratnya nih, dia udah memiliki tahta tapi kehilangan dua putra. Salah satu naganya, sebagian besar armada sekutunya, dan kemungkinan berdamai dengan Alicent. Kemudian, sebelum kematian Jaehaerys, dari season-season sebelumnya, Rhaenyra itu terus aja berusaha menghindari perang besar. Dia selalu mempertimbangkan setiap risiko, menahan para Dragon Rider-nya, dan mencoba memperoleh King's Landing melalui kesepakatan rahasia. Tapi kehati-hatian itu malah nggak berhasil menyelamatkan keluarganya. Lucerys meninggal ketika bertugas membawa pesan, Jaehaerys meninggal setelah berusaha melindungi Rhaenyra. Jadi setelah kehilangan anak kedua, Rhaenyra menyadari bahwa menunggu juga memiliki harganya. Karena itulah, kematian Jaehaerys nggak hanya menimbulkan kesedihan, kematian itu juga menghancurkan keraguan Rhaenyra bahwa dia tidak lagi bertanya apakah menyerang King's Landing terlalu berbahaya atau tidak. Rhaenyra justru merasa nggak memiliki banyak hal lagi untuk dipertahankan. Disinilah terdapat perbedaan antara keberanian dan keputusasaan. Rhaenyra memang terlihat lebih berani, tapi sebagian keberanian itu muncul karena dirinya udah terlalu banyak merasa kehilangan. Selanjutnya, Daemon pada season ini akhirnya menempatkan Rhaenyra di atas ambisinya. Perubahan terbesar Daemon dimulai dari penglihatannya di Harrenhal. Kalau kita flashback ke season 2, Daemon meninggalkan Dragonstone karena merasa Rhaenyra nggak menghargai dirinya. Dia ingin merebut Riverlands dan membangun pasukan yang mungkin saja dapat digunakan untuk mengangkat dirinya sebagai raja. Tapi Harrenhal memaksanya berhadapan dengan ketakutan terdalamnya. Daemon melihat orang-orang yang pernah disakitinya, dia melihat kemungkinan masa depan, dan menyadari bahwa dirinya bukan tokoh utama dari ramalan keluarga Targaryen. Penglihatan mengenai Daenerys dan naga-naganya menunjukkan bahwa peran Daemon bukan menjadi raja. Perannya adalah memastikan garis keturunan Targaryen terus bertahan sampai masa depan tersebut tiba. Karena itulah, ketika Daemon kembali ke Dragonstone, dia nggak mengambil alih kekuasaan dari Rhaenyra. Dia justru memberikan sesuatu yang nggak dapat diberikan anggota dewan lainnya, yaitu keyakinan. Daemon nggak menyuruh Rhaenyra bertindak agar dirinya memperoleh mahkota. Dia mendorong Rhaenyra untuk merebut tahta karena dia percaya perjuangan tersebut punya hubungan dengan nasib Westeros. Walaupun caranya masih keras dan penuh kekerasan, Daemon akhirnya benar-benar menempatkan dirinya di belakang Rhaenyra saat ini. Terus apakah Alicent menebus kesalahannya? Alicent mengambil risiko besar dengan membuka gerbang King's Landing terbuka selebar-lebarnya. Apabila rencananya diketahui oleh Aemon dan Aegon, mungkin dia bisa dihukum mati sebagai pengkhianat. Dia juga secara langsung mengakui kepada Helaena bahwa penobatan Aegon berasal dari kesalahannya memahami perkataan Viserys. Ini merupakan pengakuan yang sangat penting yang sebenarnya kita tunggu-tunggu dari season sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Alicent menggunakan perkataan terakhir Viserys sebagai pembenaran bagi seluruh tindakan kubu Green. Saat ini dia mengakui bahwa dasar itu tidaklah benar. Tapi tindakan Alicent belum sepenuhnya dapat dianggap sebagai penebusan. Dia membuka gerbang bukan hanya demi mengakui hak Rhaenyra, melainkan juga demi menyelamatkan Helaena dan dirinya sendiri. Alicent juga masih berharap dapat menghindari konsekuensi atas perang yang ikut dia bangun. Masalahnya, setelah perang dimulai, nggak semua akibat dapat dibatalkan hanya dengan satu keputusan yang benar. Alicent mungkin berhasil menyelamatkan ribuan penduduk King's Landing dari serangan naga-naganya Rhaenyra, tapi dia nggak bisa menyelamatkan Otto.
Dia juga belum dapat menghapus semua kematian yang terjadi akibat penobatan Aegon. Jadi, Alicent sebenarnya sedang mencoba menebus kesalahannya, tapi penebusan itu datang sangat-sangat telat dan gak dapat mengembalikan semua yang udah hilang. Kemudian, mengapa Rhaenyra harus membunuh Otto sendiri? Rhaenyra sebenarnya dapat memerintahkan Daemon mengeksekusi Otto dengan mudah. Daemon bahkan jauh lebih berpengalaman menggunakan pedang. Tapi, Daemon memahami bahwa kematian Otto bukan sekedar hukuman. Eksekusi Otto adalah sebuah pertunjukan politik. Semua orang di dalam ruang tahta perlu melihat bahwa Rhaenyra bukan hanya seorang perempuan yang datang karena dibantu suami dan naga-naganya. Dia harus menunjukkan bahwa dirinya mampu memberikan hukuman sebagai seorang penguasa. Otto juga memiliki makna pribadi bagi Rhaenyra. Otto, sahabat dan penasihat Viserys. Rhaenyra juga tumbuh dengan melihat Otto berada di sisi ayahnya. Tapi, Otto juga yang menggunakan kedekatan itu untuk mempersiapkan pengambil alihan kekuasaan. Dia mendorong Alicent mendekati Viserys. Dia juga memastikan Aegon memiliki dukungan. Setelah Viserys meninggal, Otto berusaha menempatkan Aegon di Iron Throne dan mempertimbangkan kematian Rhaenyra beserta keluarganya. Ketika Rhaenyra mengeksekusi Otto, dia bukan hanya membunuh seorang pengkhianat, dia sedang memutus hubungan dengan sisa-sisa pemerintahan ayahnya. Momen ini bisa dibilang menjadi batas yang akhirnya Rhaenyra lewati. Dia nggak lagi terlindungi dari akibat kekerasan yang diperintahkannya, melainkan merasakan sendiri bagaimana membunuh seseorang secara langsung. Sebenarnya kalau kita lihat di adegan ini, ketidakmampuan Rhaenyra memenggal Otto dalam satu tebasan juga sebenarnya punya makna penting. Rhaenyra belum berubah menjadi Daemon. Dia masih memiliki empati, dia masih punya keraguan dan rasa ngeri terhadap kekerasan. Tapi setelah dia menebas kepala Otto, Rhaenyra bukan lagi orang yang sama. Iron Throne akhirnya diperoleh setelah Rhaenyra menumpahkan darah dengan tangannya sendiri. Sesuatu yang dia hindari selama season-season sebelumnya. Dan kematian Otto justru merusak kesepakatan Rhaenyra dan Alicent. Rhaenyra sebenarnya nggak mengetahui bahwa Alicent sedang membawa Helaena kabur dari kota. Alicent juga nggak mengetahui ayahnya berada di penjara Red Keep. Karena itulah, keduanya kembali menjadi korban dari informasi yang nggak lengkap. Bagi Rhaenyra, Otto adalah tokoh utama yang membangun pemberontakan terhadapnya. Mengeksekusi Otto adalah tindakan yang masuk akal secara politik. Tapi, Alicent datang tepat setelah ayahnya dibunuh. Dari sudut pandang Alicent, Rhaenyra udah dikasih bantuan untuk memasuki kota dengan mudah, tapi langsung membunuh salah satu anggota keluarganya. Alicent gak melihat keraguan dari diri Rhaenyra. Dia gak mengetahui tekanan dari Daemon. Dia juga gak mengetahui mengapa Otto berada di penjara. Hal pertama yang dilihatnya hanyalah tubuh ayahnya dan Rhaenyra duduk di atas Iron Throne. Inilah alasan akhir episode ini sangat tragis. Kesepakatan antara Rhaenyra dan Alicent sebenarnya itu berhasil ya. Aemon meninggalkan kota, gerbang dibuka, gak ada ribuan penduduk yang menjadi korban. Tapi tepat ketika perdamaian mungkin akan terjadi, kematian Otto menciptakan luka baru di antara mereka. Keduanya kembali berada di sisi yang berbeda. Bukan karena rencana mereka gagal, tetapi karena rencana tersebut gak memperhitungkan seluruh konsekuensinya. Kemudian kita pindah ke Harrenhal. Apa yang sebenarnya terjadi pada Aemon di sana? Aemon datang ke Harrenhal karena mengira Daemon ada di sana. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu mengalahkan orang yang selama ini dianggap sebagai petarung dan Dragon Rider paling berbahaya di Westeros. Tapi Daemon gak ada. Aemon hanya menemukan pasukan kecil, Ser Simon Strong serta anggota keluarganya yang gak punya kemampuan menghadapi Vhagar. Aemon membakar dan membunuh mereka sebenarnya itu bukan karena perlu, tapi karena kecewa gak menemukan Daemon. Tindakan itu menunjukkan perbedaan penting di antara Aemon dan Daemon. Daemon memang kejam ya, kita tahu, tapi selama berada di Harrenhal, dia membutuhkan dukungan Riverlands dan berusaha membangun pasukan. Aemon datang hanya untuk menghancurkan. Dia memperoleh kastil, tetapi membunuh orang-orang yang dapat membantu mengelolanya. Lebih buruk lagi, Aemon terluka oleh seorang prajurit yang selama ini mungkin gak dianggapnya sebagai ancaman. Kemudian, dia jatuh di hadapan Alice River. Ketika Daemon berada di Harrenhal, Alice memaksanya melihat kelemahan dan ketakutannya. Kini, Aemon kemungkinan akan mengalami hal yang sama. Harrenhal nggak pernah mengalahkan penghuninya melalui pasukan. Tempat itu menghancurkan keyakinan mereka mengenai siapa diri mereka sebenarnya.
Aemon datang sebagai seorang pangeran yang menganggap dirinya nggak terkalahkan. Dia berakhir dalam keadaan terluka dan meminta bantuan kepada seorang perempuan yang sama sekali nggak takut padanya. Kemudian, Mysaria yang menyerahkan mahkota bukanlah adegan yang biasa. Secara tradisi ya, mahkota seorang penguasa diberikan oleh tokoh agama, anggota keluarga kerajaan, atau bangsawan yang penting. Tapi, sebelum berangkat menuju ke King's Landing, mahkota Rhaenyra diserahkan oleh Mysaria. Mysaria nggak berasal dari keluarga bangsawan. Dia bahkan pernah menjadi pekerja seks, mata-mata, tahanan, dan The Whisperer. Tapi saat itu dia berdiri sebagai salah satu orang yang paling dipercayai oleh Rhaenyra. Hal itu dapat dibaca sebagai tanda bahwa kekuasaan Rhaenyra itu nggak hanya akan bergantung pada bangsawan dan naga, tapi juga pada rakyat biasa yang selama ini diabaikan oleh keluarga kerajaan. Dan di adegan ini menjelaskan mengapa Daemon terlihat tidak nyaman. Mysaria menempati ruang yang dulu hanya dimiliki oleh Daemon. Selanjutnya, nama Velaryon adalah warisan terakhir Corlys. Sepanjang hidupnya kita tahu Corlys mengejar kekayaan, kejayaan, dan kedudukan bagi House Velaryon. Tapi setelah Battle of the Galley, sebagian besar hal itu udah hilang. High Tide terbakar. Armada yang dibangunnya selama bertahun-tahun hancur semua. Laena, Laenor, dan Rhaenys meninggal dunia. Pada akhirnya, Corlys menyadari bahwa peninggalan paling berharga bukanlah kapal atau harta, tapi keluarga. Selama ini dia menyembunyikan Aline dan Adam karena keberadaan mereka menjadi bukti hubungan di luar pernikahannya dengan Rhaenys. Corlys baru mengakui Aline setelah hampir kehilangan segalanya. Pemberian nama Velaryon adalah bentuk penerimaan yang selama ini diinginkan oleh Aline. Tapi, adegan ini juga tetap terasa pahit karena Aline memperoleh nama ayahnya ketika hampir seluruh kekayaan yang seharusnya menyertai nama itu udah nggak ada. Jadi dengan kata lain, Corlys memberikan warisan hanya setelah nggak ada banyak hal lain yang tersisa. Lalu, dengan kepergian Aegon dan Larys Strong, apakah masih menjadi ancaman terbesar bagi pemerintahan Rhaenyra saat ini? Walaupun nggak punya kota, mahkota, ataupun pasukan, Aegon masih sangat berbahaya. Selama dirinya hidup, para pendukung Green memiliki simbol yang dapat digunakan untuk menolak pemerintahan Rhaenyra. Aegon juga bergerak menuju Rookcrest, tempat Criston Cole dan pasukannya berada. Keputusan itu berbahaya sebenarnya karena Larys Strong sebenarnya menawarkan jalur yang lebih aman. Tapi keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa Aegon gak ingin selamanya melarikan diri. Tubuhnya mungkin udah rusak, kekuasaannya udah hilang, tapi dia masih memiliki keinginan untuk kembali menjadi raja. Rhaenyra paham masalah itu. Makanya dia menolak dulu untuk langsung duduk di Iron Throne sebelum Aegon ditemukan. Dia mengetahui bahwa Iron Throne belum sepenuhnya menjadi miliknya. Iron Throne dapat diduduki oleh satu orang. Tapi selama terdapat dua orang yang masih mengklaim gelar King of the Seven Kingdom, perang akan terus berlangsung. Terakhir kita bahas perubahan besar dari buku Fire and Blood. TV show membuat beberapa perubahan besar terhadap perebutan King's Landing. Kalau di buku, Alicent itu nggak punya kesepakatan rahasia dengan Rhaenyra. Alicent justru berusaha mempertahankan King's Landing. Rhaenyra dan Daemon berhasil memasuki King's Landing karena pasukan kubu Green telah melemah dan Aemon meninggalkan kota bersama Vhagar. City Watch kemudian berbalik mendukung Daemon karena sebagian besar anggotanya masih merupakan loyalis Daemon ketika Daemon masih menjadi pemimpin mereka. Dalam TV show, kesetiaan City Watch kepada Daemon masih punya peran, tapi Alicent yang menjadi orang yang aktif kesana kesini membuka jalan bagi Rhaenyra. Perbedaan ini membuat perebutan kota menjadi lebih pribadi kelihatannya. Karena keberhasilan Rhaenyra secara langsung bergantung pada pengkhianatan Alicent terhadap keluarganya sendiri. Nasib Otto juga diubah di TV show ini. Kalau di buku, Otto masih berada di King's Landing ketika kota berusaha untuk direbut. Dia nggak disembunyikan sebagai tahanan di penjara bawah tanah. Otto tetap menjadi salah satu tokoh pertama yang dieksekusi setelah Rhaenyra memperoleh King's Landing. Tapi, buku Fire and Blood nggak menyatakan bahwa Rhaenyra sendiri yang memenggal kepalanya. Di TV show membuat Rhaenyra membunuh Otto secara langsung supaya perebutan tahta menjadi perubahan urusan pribadi, bukan hanya penggantian pemerintahan. Perubahan lainnya itu terjadi ketika Rhaenyra duduk di Iron Throne. Kalau di dalam buku itu lebih seru. Rhaenyra terluka oleh pedang-pedang Iron Throne ketika pertama kali mendudukinya. Darahnya mengalir dari luka itu dianggap sebagai pertanda bahwa tahta menolaknya dan pemerintahannya gak akan berlangsung lama. Kalau di TV show, gak diperlihatkan Rhaenyra terluka sedikit pun. Dia duduk di Iron Throne tanpa terluka oleh pedang-pedangnya.
Menghilangkan adegan itu mungkin menunjukkan kalau TV show ini belum ingin secara langsung menggambarkan Rhaenyra sebagai penguasa yang gak layak. Tapi meskipun Iron Throne gak melukainya secara fisik, seluruh perjalanan menuju Iron Throne udah lebih dulu menghancurkan keluarganya. Kemudian kita balik lagi bahas Rhaena yang juga memiliki jalan cerita yang sepenuhnya berbeda dari buku Fire and Blood. Kalau di dalam buku, dia nggak jadi Dragon Rider untuk Ship Stealer dan nggak terlibat dalam Battle of the Galley. Kalau di TV show menjadikan Rhaena buronan yang menyembunyikan keterlibatannya dalam kematian Jaehaerys. Nah, perubahan ini mungkin membuat jalan cerita Rhaena jauh lebih dark atau jauh lebih gelap dan kemungkinan akan terus menghubungkannya dengan akibat dari tindakan Ship Stealer. Jadi kesimpulannya di episode ini, Rhaenyra mendapatkan King's Landing, Daemon mendapatkan kembali kepercayaan istrinya, Alicent berhasil mencegah kota dibakar, Corlys menemukan keluarganya yang masih hidup, Aelin juga mendapatkan nama Velaryon nantinya, Aemon mendapatkan Harrenhal, Aegon berhasil melarikan diri, tapi nggak ada kemenangan yang benar-benar asli ya. Rhaenyra memperoleh tahta setelah kehilangan Jaehaerys, Alicent menyelamatkan kota tapi kehilangan Otto, Corlys punya ahli waris baru tapi rumah dan armadanya hancur lebur, Aemon menguasai Harrenhal tapi terluka dan ditinggal pasukannya sendiri, Aegon bebas tapi nggak punya Iron Throne. Secara visual, adegan Rhaenyra duduk di Iron Throne merupakan pencapaian dari perjuangan yang dimulai sejak episode pertama House of the Dragon. Tapi ekspresi Rhaenyra nggak memperlihatkan seorang raja baru yang memenangkan peperangan. Dia terlihat seperti seseorang yang baru menyadari ada harga yang harus dibayar dari ambisi yang ingin dikejar. Tahta yang dulu dijanjikan kini udah ada di genggaman, tapi Lucerys dan Jaehaerys nggak berada di sana untuk melihatnya. Alicent berhasil menepati janjinya, tapi keduanya kembali dipisahkan oleh tubuh seorang anggota keluarga, Otto yang udah meninggal, tapi Aegon berhasil melarikan diri. Aemon meninggalkan ibu kota, tapi masih punya Vhagar. Karena itu, perebutan King's Landing bukanlah akhir dari Dance of the Dragon. Justru, ini menandai baru dimulainya tahap yang baru. Sebelumnya Rhaenyra berperang untuk memperoleh Iron Throne, dan mulai sekarang dia harus berperang untuk mempertahankannya. Dan mungkin, itulah makna sebenarnya dari judul Queen's Landing di episode 2 ini. Episode ini bukan menceritakan seorang ratu yang akhirnya menang. Episode ini menceritakan seorang ratu yang baru aja mendarat di tempat paling berbahaya di seluruh Westeros. Seluruh tahta yang bukan hanya dikelilingi oleh musuh, tapi juga dibangun oleh semua orang yang telah dia korbankan untuk mendapatkannya. Mungkin itu aja pembahasan episode 2. Kita akan lanjut ke episode 3 habis ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Valar Morghulis.